Itu itu dong. Humko hami se chura lo, dil mein kahi tum chupa lo. Tapi bakat seni kamu dari siapa sih, Gils? Kayaknya sebenarnya kan jiwa seni itu ada di papa sama mama memang. Mama tuh dulu penari daerah. Kalau papa ya udah sekedar ini aja, memang hobi main gitar, hobi nyanyi gitu doang sih. Gua teh hidup teh tenang sampai dia jadi host di acara ormas. Jadi gua langsung kacau. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Nggak Oh usah iya, disebutin. maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Wah, seru nih. Emang selalu seru ya kalau acara tuh ya, gila. Tapi seru banget sih ya kemarin ya, anak-anak kumpul ya. Iya, jadi anak-anak Extravaganza kemarin kumpul rame banget tuh Gila, foto-fotonya. luar biasa. Ikutan? Enggak. Lu juga enggak ada di Enggak sini. dong. Jadi kemarin emang ngedadakan gitu. Kita tuh nggak pernah kumpul semua loh sebetulnya. Iya. Jangan sampai kelewat lagi gitu. Emang Extravaganza lucu? Dulu. Ngomong dong biar viral. Dulu lucu Extravaganza. Sekarang ya gitulah. Tapi kita kan nggak sombong ya. Lah orang cerita apa yang dirasain kok marah-marah, orang Iya. kenapa sih? Kan itu yang dirasakan oleh Ronald walaupun belum tahu siapa orangnya. Semua orang aja menduga-duga gitu kan. Ini kalau, nah gue pertanyaan nih ya. Jadi Extravaganza itu dulu gua, Tike, Tora, Amin dan sebagainya itu ada grup WhatsApp. Kenapa yang mau kita undang gak dari grup WhatsApp? Dia kan di Extravaganza juga sempet. Itu karena dia tuh memang bungsu sih. Si bungsu ya di Betul. Extravaganza cuma berapa bulan dulu ya? Tapi mungkin sekarang dia yang kemarin-kemarin ini yang paling sibuk. Tiap hari acaranya ada di TV. Iya bener ya. Padahal dia ini adalah seorang OB kantor. OB kantor adalah? OB kantor, otot besar kemampuannya sebagai impersonator. Nah, dia itu Otot memang... besar maksudnya bagian betis ya? Oh, iya, betul. Lu lihat betisnya di antar segede apa ya? Dia tuh memang kalau misalnya lagi nyari celana, memang susah tuh di betis. Aneh, orang mah kan susah di pantat gitu ya, di bokong atau di bagian mana. Dia mah di betis loh, aneh banget. Tapi kalau misalnya sekarang memang jarang terlihat di TV, karena dia memang sibuk motor. Motor? Motor apa? Si bungsu kita, Master of Impersonator. Impersonator, nah itu maksud gue. Salah satu yang nggak boleh salah dalam lucu kalau diulang tuh. Iya, salah. Ya udahlah nggak lucu lah. Ada Gilang Dirga. Set kan? Masya Allah. Coba liatin betis Iya, dulu iya, dong. iya, iya. Langsung dibuka betisnya tuh. Gila tuh. Betisnya gede banget. Mana ada orang dari paha sama betis sama semuanya. Iya, mana ada orang kaki cut bray. Ya, saya sendiri. Salah ke Apaan? OB kantor. Apa tuh? Otot besar kemampuannya sebagai legislator. Belum baru berjuang. Ya, nanti. Jadi Gilang Dirga itu jatuh loh. Ya, saking kegedean maaf ya. Tapi Gilang Dirga ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa lu tuh bagian dari Extravaganza. Tahun terakhir kan lu Tahun masuknya. terakhir teh. Berapa lama sih Gils? Gue lupa lu. 3 bulan waktu itu. Hanya 3 bulan. Pantesan nggak ada di grup kita. 3 bulan juga kan syutingnya seminggu sekali kan memang pada waktu itu kan. Jadi ya udah gitu. Dulu inget nggak cara ngerekrut lu gimana? Kan ada yang ikutan kampus Extravaganza, Omes sama TJ. Iya. Gitu kan ada yang angkatan pertama, 7 orang yang pertama. Terus Sogi sama Mika gitu. Kamu itu Betul. gimana tuh? Waktu itu casting memang. Nah, pada waktu di casting itu skrip yang dikasih emang skripnya buat Mas Tora. Oke. Nah, terus- Karena harapannya lu tuh kan mirip Tora Secara posturnya pada waktu itu kan. Ya udahlah, aku juga gak mikir waktu itu
gimana yang penting casting aja, yang penting casting. Udah akhirnya alhamdulillah diterima. Itu setelah Maya Septa. Jadi zaman aku ada Maya Septa juga, Maya bener. Septa. Sama yang bule Rusia Yan Sulga, waktu itu kan ada juga mungkin. Sulga orang Latvia. Ya, orang Latvia. Gua ya kan? nggak inget loh. Bener. Dia orang Riga, nama ibu kotanya Riga, bener katanya. Iya benar. Oh, gue udah lupa tuh orang itu. Iya itu. Kemana dia sekarang? Nggak tahu. Di Bali palingan naik motor nggak pakai baju. Nggak juga sih Pak, nggak Dia gitu lurusnya juga. gitu. Tapi dulu dia UTDA kan, utusan daerah. Utusan daerah. Dari Bengkulu. ikut lomba model ya. Betul, Gilang Teh, ya. betul, Teh. Gue tuh waktu ngomong sama kenapa gue tuh ingat sama Gilang karena gue tuh yang pertama kali bisa ngelihat bahwa Gilang itu punya kemampuan lebih tidak hanya sekedar ikut buat komedi. Pada saat itu dia suaranya bagus kalau nyanyi Ya. gitu. Tampang Ada gitu kan. Badan belum segini. Badan juga kan dulu masih oke Iya. gitu. Ah, ini juga oke. Kok gitu? Oh, Karena kamu tinggi sih. iya tinggi, gede. Ganteng. Ini juga melambangkan bahwa lu makmur sekarang gitu kan. Lebih tidak menjaga badan aja Iya, kalau begitu Maya. bener-bener. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh T3 tuh nggak cuma sebatas itu kan. Jadi banyak yang dilakukan. Musikal, Iya, bener. kalau nggak ada T3 nggak ikut musikal, nggak kenal sama orang-orang yang ada di Musikal sana. apa? Gita Cinta. Gita Cinta tuh pertama kali tuh Gilang tuh dipasangin sama Milen. Milen Fernandes. Bukan Milen Cyrus ya. Karena Milen Bukan, Cyrus. bukan. Jadi waktu itu T3 bilang gini, waktu kita lagi syuting ekstra, Lang kamu ikutan ikutan audisi ada musikal. Gak yakin kepilih, coba dulu kata T3 gitu. Karena gue udah promo sama Bu Mea, Mea Panigoro Ada pada nih, saat dia itu. bagus itu ya. Menurut gue tampangnya ganteng, suaranya bagus. Singing, dancing, acting bisa lah. Bisa. Dancing dulu gue belum tahu kalau dia bisa dancing. Iya, terus juga kan ternyata ada audisi main basket juga, emang pebasket juga kan. Iya. Ya. Jadi ya sekalian lengkap memang pada waktu itu. Nah akhirnya setelah masuk ke musikal, alhamdulillah kita berteman sampai sekarang sama anak-anak itu ya Teh ya. Gitu, itu salah satu batu loncatan penting dalam karir aku gitu. Makanya makasih. Kenapa gua nggak pernah diajak musikal? Gimana ya Nal? Anjir. Pilih-pilih lu. Acting lu oke. Oke. Ya, cuman memang jadi peran lu tuh jarang. Singing, oke. Singing, Dancing sih nggak yang agak itu. buruk. Kan gua lu kan itu. udah bilang kalau lu dancingnya oke, biasanya ke nyanyi nggak bisa gitu. Dan pada saat itu Gilang, wah you nail it banget lah. Lu kalau lihat bagaimana dia peran serius ya di Gita Cinta. Bener. Iya. Tapi bakat seni kamu dari siapa sih, Gils? Kayaknya sebenarnya kan jiwa seni itu ada di papa sama mama memang. Mama tuh dulu penari daerah. Kalau papa ya udah sekedar ini aja, memang hobi main gitar, hobi nyanyi gitu doang sih. Oh, tapi tidak ada yang jadi profesional. Tidak ada. Mama tuh waktu dia SMA memang penari daerah sampai ke luar kota itu aja sebetulnya. Oke. Tapi nari tradisional bisa kamu? Boleh dicoba. Ya nggak usah dong. Lengkap bener nih. Nggak juga sebenarnya karena punya basic bisa nari, jadi gampang menyerap Gampang koreo. menyerap. Iya. Hmm. Dia tuh Bo kalau udah niruin jadi Nasar, Nasar. Iya. King Nasar, Ivan Gunawan, udah aku gemes banget. Oke, nah tapi gimana cara kamu menemukan, spesialisasi gua pembeda dari yang lain adalah menjadi impersonator? Penemuannya gimana tuh? Oke, sebenarnya kan memang basic kita kan pada waktu itu di Extravaganza itu kan bukan cuma ngelucu Iya. by script di kotak sabun aja, tapi kan ada sinden gosip saat Iya. itu, ada sketsa yang ada nyanyiannya. Nah, memang pada waktu itu aku kan coba suruh ikutin, pernah jadi Michael Jackson, pernah jadi Rian Iya. The Massive. Cuman pada saat itu mungkin mungkin memang Extravaganza udah tidak terlalu populer seperti zamannya pada Iya. waktu itu. Nah, akhirnya aku mulai mengenal yang namanya impersonate itu ketika di YKS. Jadi pas di Oh, YKS, Yuk Kita Sahur. yang malamnya tuh You Keep Smile. Oh, you keep smile. Oh, yang ini ya, tuh Cesar. Oke. Ada kan diajak ke situ, diundang ke situ, terus Belum jadi ensemble tetap, belum itu? belum. Sampai habis YKS belum jadi ensemble tetap, tapi diundang terus setiap hari. Bintang tamu tetap kan? Bintang tamu tetap, betul-betul setiap hari diundang gitu. Jadi dari sanalah mulai akhirnya, Gilang coba ngikutin ini, coba lagu daerah ini, coba ini. Wah udah sekalian dieksplor. Apa yang selama ini tertahan yang harusnya ada di ekstra mungkin ya. Akhirnya dieksplor di situ. Suara siapapun gitu kan, Ebit GAD yang penyanyi zaman dulu sampai sekarang pun waktu itu saat itu coba dieksplor. Dan alhamdulillah respon masyarakat seneng sih, happy sih. Jadi dulu pas lagi zaman Gita Cinta, itu kan dia tuh yang jadi Gali. Gali dan yang tokoh antagonisnya itu adalah Judika pada saat itu.
Jadi selalu nyanyi. Dan dari situ pun kita tahu bahwa Judika itu bisa mendangdutkan semua jenis lagu. Iya. Ya. Gitu. Jadi dan dia suka tebak-tebakannya sama dia dan dia suka India banget kan. Iya, India banget emang. Gilang Dirga ini penyuka India. Banget. Nah, itu na itu dong. Ini हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो. Dan dia hafal. Oh, itu ya, bukan lagunya. Bukan ya. Oh itu. Lerki Bon bari Junia itu boleh ya? curian itu ada Iya, juga. beda. Itu. Dia bingung. Karena nggak tahu ya, maksudnya India tuh kayak punya kesamaan aja, banyak kesamaan sama Indonesia. Bahkan sutradara-sutradara sinetron di Indonesia itu dari India banyaknya gitu kan. Iya, Pengusaha film betul, di India. iya. Iya, jadi ya nggak tahu ya, emang udah darahnya ke sana Mesti suka. ketemu sama Muhammad Khan sebetulnya ya. Dia juga India pisan kan? Iya ya Muhammad Khan. Muhammad Khan. Siapa tuh? Yang main lupa. Yang susuk. Oh. Ya Si Muhammad Piala kan? Citrat ya? Iya, lupa loh dia. Iya yang dia di repost sama Sarukannya ya. Iya bener. Oh, dia Indian juga. Dia India juga. Ini duet sama Elia Kadam dong. Aduh. Nggak ada dong, udah nggak ada. Oke, tapi gini, kesulitan menjadi seorang impersonator tuh apa? Karena kan kalau nggak mirip lu maksain kesannya, gitu loh. Ya Iya, itu Mas. ada sih satu dua. Cuman untungnya itu semua sudah terbungkus dan orang sudah mengenal Gilang Dirga adalah komedian. Jadi ketika Kalaupun nggak nggak mirip mirip orang pun- ketawa. Oke, Ketika mirip orang tetap ketawa tapi salut. Wah, gitu keren, loh. Day. Keren. Kalau nggak mirip, wah nggak mirip ya udah. Ya udah. Itu komedian. Kamu merasa paling mirip kalau impersonate siapa? Siapa ya? Kalau sekarang sih mungkin Om Iwan. Coba Iwan Fals, Fals. Iwan Fals. Iwan Fals. Tapi kalau Iwan Fals dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kan suara Om Iwan tuh agak cempreng kayak gini. Di kantong safarimu kami titipkan. Gitu kan kalau Iya, dulu kan. iya. Kalau sekarang kan aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Gitu kan. Terus lagu Ebit GAD langsung. Tapi dengan lagu Iwan Fals. Enggak dong, jangan. Boleh. Lagu Ebit tapi suara Iwan Fals. Oke. Lagunya yang ini. Perjalanan ini. Oke. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Iya bener, Iwan Fals gitu. Iya kan? Iwan Fals gitu. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Kalau Ariel yang nyanyi itu gini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Oh my god. Gue tuh waktu kemarin dia lagi. Wow. Lu berapa tahun di Indosiar? Acara itu? 8 tahun teh sampai sekarang itu. 8 Udah tahun ya. Bayang duitnya ke Iya. Jangan itunya. Bukan itunya. itunya. Tapi gue tuh seorang yang gini, gila gue tahu Gilang dulu gitu. Iya. Jadi Iya, Teh, begitu benar, Teh. bangga gue ngelihat lu Makasih teh. MC menjadi host selama 8 tahun gue nonton dan itu kan mereka tuh harus udah kumpul dari jam berapa Nal? Dan Iya. acaranya nggak sebentar. 6 jam ya 8 habis ya. 6 jam. Dulu acara itu teh apa nama acaranya teh? Dangdut Academy. Itu teh ya, kita udah nonton, udah keluar beli makan, masih ada acara itu. Kita udah masih ada acara itu. Iya. Udah kemana-mana, Kita ketiduran bangun panjang banget. masih loh. Masih ada. Luar biasa. Iyalah alhamdulillah, tapi gini maksudnya kerennya adalah senior-senior yang di sana kayak Irfan sama Ramzi itu ngebantu. Iya. Jadi Kalau kalau harusnya senior tuh begitu. ntar gua pancing lagi viral lagi nih. Kan gara-gara lu aja juga. Masalahnya pas gara-gara lu nih. iya. Kan pas Hostnya lagi. dia gara-gara si Dedi nggak ada tuh. Iya gitu. Tapi emang benar sih maksudnya ada sinergitas antara senior dan junior. Mereka pun juga merasa maksudnya nggak ada lah senioritas gitu. Yang penting acara bagus itu di Iya kepala sih, mereka itu yang paling penting gitu. Ya satu hal yang gak akan pernah gue lupa adalah dulu ketika di Extravaganza, Gilang adalah orang yang sering nganterin gue pulang. Iya betul. Masa sih? Kok gue nggak tahu cerita Iya. itu malah. Gue nggak pernah dianterin pulang loh sama Gilang. Ya, bukan Beda jauh dong ya. Tapi aku pernah ke rumah Teteh Iya waktu lagi dong. housewarming ya. Iya, bener. Jadi dulu Gilang nganterin, tapi sekarang udah gak usah ke rumah sana lagi Gilang. Gak usah. Gue juga gak boleh ke sana, apalagi lu. Dark jokes banget. Allahu Akbar. Oke,
Oke, dari Extravaganza terus lu lama berarti di TV yang ada di Mampang itu. Iya. Sampai akhirnya lu bisa lepas, kan biasanya gitu kan kalau udah di satu TV Dipegang. tuh udah aja gitu. Semacam dikunci gitu. Iya. Nah lu akhirnya bisa nyangkut ke si Dangdut Academy gimana? Jadi kan memang waktu kan kontrak di Trans waktu itu 3 tahun teh. Dari pas pertama masuk di Extra. Setelah selesai kontrak, akhirnya mulailah bergerilya ke MNC, ke Global TV waktu itu. Ke Indosiar malah enggak gitu, karena Indosiar itu termasuk yang susah dimasuki sebetulnya gitu. Nah kemudian akhirnya fokus udahlah ke MNC akhirnya gitu kan, dan mulai reguler malam itu sebenarnya di KDI tahun 2014 waktu itu di MNC TV. Nah dari situ mulai reguler setahun sampai 2015, ada acara juga di Global TV. Akhirnya mungkin setelah KDI lepas selesai, mungkin akhirnya Indosiar ngelirik nih gitu kan. Ini nih dulu hostnya gitu kan ya. Nah, dipakai dulu awal di Stand Up Comedy Academy di Suca waktu itu yang pertama. Dipakailah di sana. Wah itu struggle juga tuh karena ini hal baru gitu kan ya. Kompetisi stand up. Terus kemudian hostnya itu kan Indosiar kan memang beda dengan Kompas. Kalau Kompas itu memang peserta tampil, hostnya udah sekedar nge-tag jokes dikit-dikit. Antar-antar doang ya. Indosiar hostnya harus bergimmick. Iya. itu. Indosiar banget tuh. Jadi host bergimmick, juri bergimmick. Nah itu tuh suatu hal yang baru tuh. Waduh gimana ya jokesnya ini nyambung gak ya gini-gini. Apalagi langsung dipasangkan sama Andika sama Gading. Udah kenal lama memang, cuman belum pernah kerja bareng. Nah mereka kan udah di inbox banget nih. Udah kawin banget ya. Udah kawin banget. Nah masuk di antara itu tuh memang agak sedikit PR gitu. Jadi aku sebenarnya salahnya di akunya sendiri karena susah sebenarnya untuk menempatkan diri di tempat yang udah besar dengan orang-orang yang sudah besar gitu loh. Jadi struggle-nya mungkin perlu waktu 6 bulan gitu. Wow, bahkan lama sampai selesai. juga ya? Lama banget Kang. Lama banget. Kayak gitulah. Akhirnya masuk dari situ, Indosiar selesai. Habis dari Suca jadi host tamu sesekali dulu di Dangdut Academy. Baru setelah dilihat, oh oke, kayaknya tuh udah reguler sampai 8 tahun sampai sekarang. Wow, 8 tahun. Jadi Tiap hari ya? Tiap hari, nah tapi Nggak ada sekarang, libur sama sekali. ini sekarang lagi libur 3 bulanan karena ada Piala Dunia U17 dan acara DA-nya kemarin baru selesai. Dangdut Akademi Asia. Dangdut Akademi Asia. itu kalau lulus gelarnya apa? Akademi Dangdut itu? Kalau Esdut ya? S-Dut. Ya. Dedut dong, Dedut. diplomat dangdut. Benar. Kan akademi Iya, iya. dong. Oh ya ada juga yang jadi S1 Kalau ya. S2-nya M Geol, Master Geol. Anjir. M. Geol. Irfan tuh MGL. Master of Geol ya. Master of Geol. So, kerja tiap hari, apakah kamu menikmati sebagai pekerja seni atau hanya driven by money aja? Driven by money sudah pasti. Karena ada momen-momen ketika bosen teh itu udah pasti wajar. Pasti. Udah gitu ada momen ketika selama 8 tahun ketika in-depth dengan peserta jawabannya udah pasti begitu. Ketika kita tanya backgroundnya apa, orang tua susah, itu selalu. Jadi dari yang tahun-tahun tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita Tahun pertama masih suka nangis ya. nangis, Ke bawah. tahun ketiga masuk, tahun keempat lah ilaha illallah. gitu. Cuman bukan berarti nggak simpati, tapi kadang ada yang memanfaatkan itu karena peserta udah tahu Menjual kesedihan. menjual kesedihan. Nah itu yang gua nggak suka tuh. Malah kadang-kadang gua malah dibikin nangis sama peserta yang, iya kak, aku emang miskin, tapi nggak apa-apa. Aku bangga dengan orang tuaku. Daripada aku sedih-sedih gitu. Waduh, oh itu aku bisa nangis lagi gitu. Karena berbeda. Oh iya. Level sedihnya beda Level gitu. sedihnya jadi beda gitu. Karena kita udah bisa ngelihat mana yang fake, mana yang enggak. Orang ada yang pernah peserta ngaku-ngaku anak orang miskin, pas lihat di Facebooknya dicek lah dia berenang ke sini pakai gelang emas, pakai miskin dari mana lu gitu kan. Itu bikin emosi emang bikin. Jadi kamu tahu mana yang fake, mana yang enggak? Tahu. Meskipun bapaknya supir taksi, fake taksi. Dia mah anak baik. Enggak, aku nonton juga yang itu. Harusnya Enggak. Gilang wawancarain Tike acting susahnya bagus. Enggak, karena dia masa ada orang susah gemuk. Ada teh banyak. Ada sih. Karena ternyata kan makanan tuh kan gorong-gorongan malah lebih gede. So, libur 3 bulan. Ini 3 bulan. Nanti abis selesai ini langsung ada lagi nanti. Ada insya Allah nanti Desember ada lagi. Itu satu season berapa lama? Jadi gini, biasanya itu kalau dalam waktu setahun itu ada beberapa acara. Ada Dangdut Academy, ada Dangdut Academy Asia, ada apa lagi, misalkan gitu. Nah, kita udah diplot buat setahun ke depan tuh. Jebret,
ini ya acara-acara kalian setahun ke depan gitu. Nah hebatnya Indosiar itu adalah berbeda dengan TV-TV lain karena mereka ready untuk memberikan tanggal transferan. Mereka siap, mereka benar-benar ngasih tanggal transferan. Dan ditepati. Ditepati. TV lain enggak, Ling. Nah itu makanya gue bilang kalau TV lain oke lah mungkin 40 hari ya Mas ya. Ya, Cuman 3 bulan biasanya 3 gitu bulan kan, gitu kan. Nah tapi ketika kita tagih, oh nanti Mas belum, jadi nggak tepat. Kalau ini tanggal benar-benar Berarti udah pasti tanggal segitu. masuk, gitu. udah pasti masuk tanggal segitu gitu. Jadi lu bisa makanya- ancar-ancar kayaknya gue liburan bulan ini gitu ya. bisa. Bahkan kita tuh juga para host tuh kayak ini kan turun tanggal sekian nih, nanti habis itu kita liburan di situ. Kadang pas lagi liburan ada transferan masuk, happy gitu. Hebatnya Indosiar itu hebat. Ayo dong Indosiar yuk. Indosiar. Gilang aja. Gua sama Tiko juga bisa bawain sebuah acara konsep gimana bisa. Kalau itu mah nggak diraguin lagi memang. Ya tapi belum ada tawarannya. Gue dulu pernah punya acara di Ada ya, Teh? Indosiar. Apa? Sama Ferly, kuis. Feli Junandar katanya Ferly Junandar, kuis pagi mau ngalahin siapa berani. Ya nggak bisa kalah dong siapa berani. Ya nggak berani. Iya, nggak berani. Nah ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam dan tulisan Believe Live. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Gue kira lu tuh lagi nggak ada di acara itu karena lu lagi mau jadi itu Kampanye. kampanye. Nggak juga, emang kebetulan lagi nggak ada aja, pas banget kebetulan lagi nggak ada, ya akhirnya bisa sosialisasi juga gitu kan. Si stasiun TV mempermasalahkan kamu terjun ke politik nggak? Enggak sih, nggak ada masalah Dan soalnya. mereka udah tahu kan? Kamu Mereka bilang sudah kan? tahu, mereka sudah tahu. Jadi yang nyalek itu kan dua, gua sama Ramzi kan. Iya, beda jadi- partai aja. Beda partai, tapi mereka udah ngerti, mereka udah paham gitu. Maksudnya untungnya televisi mensupport, tapi kan kita juga harus menjaga etika ya. Kita tahu diri juga ketika misalkan nanti ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau kampanye ya kita nggak mau lah. Kita profesional sebagai MC tetap gitu. Nanti ketika di luar ya terserah gitu aja. Teh. Ya karena TV tempat Gilang bekerja yang punyanya bukan ketua partai. Iya, Iya, betul. betul. Gitu. Iya, betul. Oh, iya, Jadi harus aman, netral. iya, aman. Cenderung lebih aman. Lalu betul. kalau misalnya di stasiun lu aman nggak sih orang-orang yang nggak ini gitu? Harusnya sih bisa membedakan ya. Ini kerja profesional, ini kerja di bidang, kan itu tidak dicampur adukan. Betul. Soalnya rata-rata kan Harusnya. mereka rata-rata yang kerja di situ juga akhirnya majunya di iya, situ gitu betul, kan. Gue juga mikirnya harus profesional karena gimana pun juga yang membesarkan aku kan TV, jadi sebagai balas budi ya tetap harus profesional ketika bekerja, nggak usah nyangkut pautin sama Iya, politik, kecuali ketika bisa diminta. membedakan. Gitu. Kok tapi tiba-tiba lu tertarik sama politik gitu? Sebenarnya kan tertarik itu udah dari lama teh. Jadi kan senior-senior kita kan udah banyak yang ke politik. Nah kemudian akhirnya pelan-pelan tuh Haji belajar. Komar maksudnya senior. Haji Komar senior pernah juga kan jadi anggota Iya DPR. kan? Iya, Pernah. iya, Iya, betul. Bener juga. Tapi kaget nggak kesana tuh. Jauh banget seniornya. Kenapa jadi Abah Komar ya? Pasti ada lebih muda kali, Bu. Maksudnya Primus gitu ya. Primus Biar iya, nggak terlalu Mas jauh. Eko, ada Teh Desi, ada Krisdayanti. Mbak Rike, Krisdayanti gitu. Mbak Krisdayanti barulah. Barulah, mungkin ya. Kalau yang udah lama kan ada Nurul Rike, Arifin. gitu. Desi Ratnarsi udah cukup lama. Udah cukup lama dan cukup mentereng mereka kan sebagai legislator. Ada lah ininya ya, ada Kiprahnya. kiprahnya. Nah, pertama tuh ya tertarik ke politik itu karena kok kayaknya mereka bisa menentukan dalam tanda kutip nasib bangsa sepertinya Oh, iya. gitu kan ya. Nah, akhirnya mau nanya juga karena aku di satu sisi tuh percaya bahwa segala aktivitas yang kita lakukan itu pasti tidak terlepas dari hal-hal yang berbau politis. Iya. Di dunia entertainment pun Semuanya Iya. adalah hasil dari keputusan politik. Betul, politik. betul. Apapun itu. Betul, bahkan yang berkualitas bisa kalah dengan yang menjilat. Masa sih? Aku baru tahu. Males banget gue kalau ada orang pura-pura bodoh begini. Gitu ya. Oke. Kayak gue tuh malu kalau dipuji. Loh, biar lu gak puji gue juga ya. Gilang, Iya, iya. apa yang akan kamu perjuangkan kalau misalnya kelak kamu nanti ngantor di Senayan? Gini, kemarin-kemarin tuh sempat ada yang protes. Visi misi aku tuh terlalu ngawang-ngawang. Emang apa visi misinya? Visi misinya adalah gimana caranya orang-orang yang berkualitas itulah yang berada di televisi, bukan orang-orang yang viral. Karena ini menentukan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti di pembukaan undang-undang.
Jadi yang harus dilakukan menurut gua adalah share dan rating itu harus ada lembaga pembanding. Sehingga iklan tidak hanya membeli acara di TV yang ratingnya tinggi saja, tapi secara psikologis Itu juga 5 atau baik. 10 tahun ke depan harusnya baik gitu kan. Jangan sampai secara psikis ini bisa merusak kehidupan bangsa juga gitu kan. Jadi gimana caranya acara-acara di televisi, dunia entertainment ini bisa lebih baik supaya entah 10, 15, 20 tahun ke depan kita bisa seperti Korea. Karena Korea didukung oleh APBN negara mereka. Kamu bawa isu itu. Bawa isu itu. Jadi banyak orang yang bilang, tapi nggak relate sama dapil kita. Iya, memang nggak relate. Dapilnya Jakarta Timur. Jakarta Timur aja. Se-Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur tuh satu dapil sendiri. Satu dapil sendiri. Jakarta Timur. RI, karena besar, betul. Dan banyak penduduknya ya. Banyak penduduknya. Cuman akhirnya begini, karena dibilang nggak relate, oke lah begini. Sebenarnya gue ada visi dan misi untuk anak-anak muda di Jakarta Timur. Jadi untuk energi-energi mereka, anak-anak yang berkualitas, misalkan ada yang jago ngegambar, ada yang jago nyanyi, ada yang jago ngaji. Selama ini tidak terekspos. Nah, kita pengen bikin mereka terekspos karena anak muda ini cenderung pengen diperhatikan. Oh iya. Bahkan anak-anak yang tawuran di Jakarta Timur itu kan banyak banget tuh. Makanya Ambarita itu kan acaranya kan ada terus. Karena yang tawuran ada terus gitu. Makanya acaranya ada terus. Ambarita. Rasanya gue tuh pengen bikin tuh panggung kayak Smackdown, Royal Rumble atau mungkin MMA. Suruh main di situ kelahi. 10 lawan 10. Ayo, tapi di ring. Iya, iya, 10 lawan 10. Kampung mana sama kampung mana. Tapi ikutin peraturannya ya. Kalau misalkan kalah, menang, nggak boleh ada dendam. Supaya mereka terlihat oleh media, karena kan mereka pengen terlihat jago. Butuh pengakuan Iya. juga. Butuh pengakuan gitu loh. Tapi di jalur yang benar. Yang suka trek-trekan, ayo kita bikin trek-trekan tapi benar. Kayak begitu maksudnya. Dan nggak balap liar gitu kan. Nggak balap liar. Nah, gimana caranya? Legislatif itu tidak bisa melakukan itu semua. Yang bisa melakukan hanyalah eksekutif. Nah, kita dorong eksekutif untuk bikin itu. Gitu. Karena kan balik lagi, ini selalu gue jelasin juga ke masyarakat di dapil karena banyak yang belum ngerti. Kalau datang tuh ada duit nggak, ada ini nggak? Itu oke lah, Iya, nggak iya, masalah itu. Cuman kadang-kadang Gak masalah. Gila. Dan nggak 8 masalah, tahun. nggak masalah dengan perspektif orang seperti itu, Oh, dengan iya. paradigma yang sudah nempel di kepala mereka. Tapi aku harus jelasin juga bahwa tupoksi dari anggota dewan itu cuma 3. Iya, tupoksi, tugas popoknya dan asi. Jadi cuma 3. Jadi pengawasan, pembuatan undang-undang sama anggaran. Udah 3 itu aja. Cuma bisa ngedorong si Cuma bisa eksekutif ngedorong ini. si eksekutif, tapi kita punya power untuk ngedorong itu gitu. Jadi supaya nih kadang-kadang ngejelasinnya tuh agak sedikit repot kalau sama emak-emak gitu kan Kang ya. Jadi kadang-kadang aku ngejelasinnya juga pakai analogi gini, rumah tangga. Eksekutif itu seperti bapak di rumah. Gubernur, wali kota, bupati itu adalah eksekutif atau bapak ibu nih, suami ibu nih ya. Nah, ibu ini adalah anggota dewan. Tugasnya ngawasin bapak. Pulang kemana hari ini kok jam segini baru pulang, jalan kemana aja. Duit yang di sini kemarin kok nggak sampai ke dompet. Itu tugas anggota dewan supaya rumah tangganya lancar. Baru mereka iya. Nah, ibu bukan yang mencari duit gitu kan. Oh iya Tapi benar, ngawasin. gitu. Tapi ngawasin gitu. Nah, jadi itu sih yang selama ini aku pengen kasih tahu ke orang-orang. Kenapa memutuskan untuk bekerja sama dengan Partai Hijau? P3. Ya. Dia sebut. Boleh kok. Emang nggak boleh? Boleh. Kalau dinyanyiin boleh? Gimana? Itu emang jadi itunya. Enggak, Jadi enggak. lagunya. Kayak beda lagi ya. Enggak beda. Pan. Enggak anti. Iya. Perindo. Doang Biar adil semua sebutin. Sebutin. Tapi kan gak semuanya apal gue lagu. Nasdem. 4 doang yang kita apal ya. Ya itu doang. Aku hafal tapi buat apa nyanyiin semua? Karena biar adil. Dengan P3 yang secara anak muda jujur tidak terlalu populer, itu partai tua, Partai tua konservatif. memang. partai konservatif, orang-orangnya tradisi ya konservatif gitu. Konservatif, iya, Kenapa Gilang ke sana? Jadi gini, kan banyak tawaran. Dari biru, merah, kuning apa segala macam lah, dari hijau juga. Merah. Merah ada. Merah ada dari merah. Terus akhirnya dengan sekian banyak tawaran nggak bisa mutusin sendiri. Istiqoroh.
Oh, istiqoroh. Istiqoroh. Terus Masya Allah. muncul tiba-tiba bayangan memang hijau, Ka'bah. Aku nanyalah ke guru spiritual, gini hijau gini kan. Oke sebentar, beliau bantu sholat dan doa dulu. Selesai dari situ beliau bilang, tapi ini bukan Gilang yang mau ya, gitu kan kata dia gitu. Enggak, Gilang pasif kan? Iya. Bismillah, maju Ka'bah P3. Oh, jadi isyarat langit ya? Ya, ibaratnya kayak begitu. Ya udah kalau emang kayak begitu. Akhirnya maju melalui P3. Ya, tapi ternyata setelah masuk ke dalam nggak tua-tua banget juga, nggak konservatif juga. Justru mereka terbuka. Tapi selama ini mungkin energi dari anak muda memang sedikit kurang. Makanya anak muda tuh harusnya memang lebih banyak masuk ke P3 gitu kan, supaya bisa ada sinergitas antara yang tua dan yang muda gitu. Kalau misalnya nanti kamu terpilih jadi anggota dewan, kamu punya karir baru, kamu akan tinggalkan karir yang selama ini kamu bina? Susah sih kan sebenarnya ninggalin, karena memang passionnya kan juga aku tuh terlalu banyak mau kan sebenarnya. Terutama dia mau liburan, sering banget liburan sama bininya. Dulu setelah COVID enggak gitu. Jadi kalau itu sepertinya mungkin entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kayaknya tetap pengen muncul di TV atau seenggaknya di konten YouTube sendiri lah gitu. Nah, Pertanyaannya itu sebenarnya boleh nggak sih tampil boleh. di TV? Sebetulnya tidak ada yang gue tahu ya, karena gue nanya sama Farhan, yang anggota dewan juga, deh. Sebetulnya tidak ada larangan anggota dewan jika memang sedang tidak ada agenda meeting. Ya, Betul. kan mereka juga nggak tiap Ya, hari gitu kan. Tidak ada larangan, cuman kembalikan kepada diri kita, kepantasan, keelokan kita. Mohon maaf nih, misalnya ketika ada anggota dewan yang dicitrakan terhormat dan sebagainya, tiba-tiba main di acara komedi karena mungkin dia dulu adalah komedian, dan di komedia dan dia bermain di acara komedi yang kayaknya kewibawaannya turun gitu loh. Nah, itu kan beda orang, beda persepsi masing-masing. Dan gitu mungkin kan. harus pintar-pintar pilih acara kali ya. Nah, gitu ya. kayak Bisa gitu juga, juga. tapi Kalau kalau begitu. misalkan kita lihat dari perspektif lain, berarti anggota dewan yang dilihatnya wibawa kemudian main berkomedi dan dia oke bermain di sketsa tersebut, berarti dia bisa dibilang profesional. Bisa membedakan. Kapan jadi apa gitu ya. Karena persepsi orang tuh memang kadang-kadang ya sudah pasti akan menuai pro dan kontra, tetapi kalau aku bilang sih kayaknya ambil positifnya. Harusnya yang penting dia selama bekerja sebagai legislator dia tetap menjalankan tugasnya. Ketika dia memang diundang di sketsa televisi atau apapun itu, dia melakukan apa yang dia inginkan, misalnya itu ya salah satu bentuk profesionalisme aja. Oke. Ya, kalau misalnya gue jadi anggota dewan, masih ada tawaran nge-MC, nge-MC gue mah. Meskipun pasti berkurang. Karena teman kita juga belum apa sudah berkurang. Tawaran MC-nya gitu. Nah, tapi kalau YouTube udah ada atau udah ada. masih channelnya punya Gilang sendiri atau kamu ikut sama orang gitu? Punya sendiri alhamdulillah. Ada konten podcast juga, cuman sekarang lagi nggak dijalanin, namanya Ruang Interogasi. Dan ada juga konten-konten buat anak-anak gitu. Oh ya, Banyak berarti. buat Ada. anak-anak. Buat anak-anak. Apa nama channel YouTube-nya? Adis Gilang. Oh, Adis Gilang. Adis Udah Gilang. yang udah 1 juta subscriber. Ya, 1,9. Boleh transfer 1,9 subscriber berarti lu udah Boleh. apa buttonnya? Gold. Udah gold. Udah 1 juta udah gold dong. Udah gold. Gold. Tapi dengan Gilang kesini aja kita tembus silver nih langsung. Amin. Bawa Tapi kita aku bawa. tuh khawatir tuh tiap kali kayak begitu, karena aku tuh bukan pendulang viewers sebenarnya. Jadi Ya tenang, apalagi kita kok. Kita tuh nggak pernah ini ya. Kita tuh nggak pernah menyajikan sesuatu yang viral, bener nggak sih Nal ya? Pokoknya menurut pernah kita cari sensasi. itu akan berguna buat orang. Lu sharing apa? Itu yang kita pengen tampilkan kepada para rotizen. itu gitu. juga yang aku lakuin di Ruang Interogasi. Kadang aku mengundang orang-orang yang tidak populer. Sesekali saja mengundang orang yang populer untuk mendapatkan viewers gitu kan ya. Karena ada karyawan di situ kan. Cuman sisanya tuh enggak, kayak kemarin ngundang ada dokter forensik, ada ngundang adalah orang-orang yang memang tidak populer tapi isinya lumayan Menarik ini gitu, ya. menarik gitu loh. Jadi kepuasan buat diri lu sendiri. Kepuasan buat diri kita sendiri aja gitu. Bahkan kadang-kadang ya namanya gaji karyawan kadang masih nombok kalau di YouTube ya, cuma nggak ada masalah gitu. Tenang. Kita nombok nggak? Enggak dong. dong. Oh, maaf. Karena memang Karena- gaji karyawan kita kecil.
Karena kita kan sama-sama dari yang benar-benar dari nol, jadi Iya, mereka iya, tahu iya. strugglingnya Jadi kita juga. kalau Gilang boleh tahu kenapa Lihat tuh, muka-mukanya kan pada males kan kerjanya. Pro TV ini memang dibangun from scratch. Nggak ada Bener apa. dari nol, Iya, coba. bener dari nol, ya. Nggak punya apa-apa kita. Kita hanya satu lillah. Oh, Itu dah. Nah, ini kenapa? Karena Gilang teman ngaji bareng. Iya. loh, di mana? Di mana-mana. Oh, jadi sering ketemu Ya. gitu. Tapi gua mah iri sama lu. Tahu. Waktu ada Habib Umar dateng kan Kang Ronald jadi hostnya dekat banget gitu. Aduh, tapi datang juga kan? Datang. Ada nangis ya terus. Nangis. Aku mau di samping dia. Gitu. Iri ya. Iri banget. Gue bisa melihat Gilang berubah. Bukan berubah, mungkin gini ya. Lebih dalam lah. Gue nggak bisa bilang berubah. Mungkin dari dulu pun Gilang sebetulnya memang Sudah orang seperti ini. Cuman kayaknya sekarang lebih Jadi berasa ngundang dukun gua lu lagi Nggak ngedoain. apa-apa. Al-Fatihah 7 kali, kul 3 kali, la haula wala quwata illa billah, semburin mati ke. Nah, yang gua perhatikan, wah Gilang sekarang proses peningkatan spiritualnya lumayan nih, bagus banget. Bahkan tadi sebelum syuting Rotizen gue sempat ngobrol sama Gilang dan kami berdua berkaca-kaca. Iya, Karena ya karena suatu hal gitu. suatu hal lah kami saling bercerita gitu kan ya. Iya. Karena aku keinjek Kang Ronald. Wah, umur klasik banget. Aku lebih berkacamata ya sekarang. Udah nggak bisa lihat dari. Berkacamata nasi campur ada babinya itu. Kacamata. Apa namanya? Apa ada triggernya apa nih Gilang? Kayaknya lebih dalam secara spiritual sekarang. Mungkin gini. Jadi waktu tahun lalu tahun lalu tuh Papa tuh sempat kena serangan jantung. Nah, jadi aku ngelihat benar-benar gimana Papa struggle dengan hidupnya gitu kan pada waktu itu karena udah sampai sempat hilang 4 atau 5 kali. Hilang apa secara Koma, klinis? koma. Iya, iya udah hilang kayak gitu. Dibantu lagi jeder gitu kan, dibantu lagi jeder gitu kan. Nah, waktu itu tuh aku coba untuk berpikir gitu kayak udah nggak ada yang bisa ngelakuin, lo kenalan lo pejabat kayak mau apa segala macam nggak bisa nolong nyawa bapak gue, yang bisa nolong cuma Allah. Nah jadi itu benar-benar mungkin titik baliknya dari sana. Jadi kayak ya Allah maaf kalau selama ini saya menganggap dunia ini segalanya, ternyata memang sebaik-baiknya penolong adalah Engkau gitu. Jadi dari situlah mulai akhirnya sadar bahwa percuma lo mau ada mobil mewah, mau rumah lo banyak, mau apa, ntar kalau lo mati yang lo bawa cuma kain. Udah itu aja gitu. Jadi emang dunia ini maaf tai kucing dunia ini ibaratnya gitu. Nah sejak saat itu mungkin dari doa-doa para guru juga kan, aku kan bawain acara aksi setiap Ramadan di Indosiar, acara sahur. Itu kan jurinya Ustadz Suki, ada Mamah Dede, ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Solmed, ada Habib Usman. Jadi setiap sebelum syuting itu memang sengaja gue tuh nyempetin waktu untuk datang tuh bisa 2 jam sebelumnya. Biar ngobrol supaya bisa ngobrol dan nanya banyak sama mereka. Ya Allah. Jadi ya mungkin doa-doa Mama Dede juga dan para host tuh ditantang untuk tausiah. Untuk ceramah. Setiap kali selesai ceramah tuh kan udah 3 kali tuh ceramah gitu kan. Mama Dede tuh selalu bilang, Mama doakan Gilang menjadi pendakwah yang handal di masa depan. Ya mungkin itu karena doa Mama Dede juga, akhirnya pelan-pelan coba untuk belajar, sama Kang Ronald juga belajar, sama yang lain semua belajar. Akhirnya entah kenapa mungkin pelan-pelan itu juga yang ngebentuk aku menjadi lebih mengerti bahwa memang aku tuh kosong. Aku tuh nol, nggak ada apa-apa. Gitu. Salah satu yang aku lakukan tuh sebenarnya gini. Kalau dulu ya namanya anak muda ya Kang ya. Ini beli mobil ini. Wah, kita beli juga. Harus beli gitu. Walaupun nyicil gitu, yang penting beli gitu kan ya. Beli. Ini. Banyak yang gitu artis. Banyak banget. Banyak. Mulut. Rahasia umum itu mah tapi. Aku nggak tahu. Iya, tapi nggak usah nanya. Lu jadi- hilang dong jadinya. Akhirnya salah satu cara aku untuk mematikan hati itu adalah udah deh yang mobil ini tetap ada tapi nggak pakai, beli mobil yang biasa.
kemana-mana pakai mobil yang biasa. Karena itu cara untuk mematikan hati. Dan itu bisa memfilter teman-teman kita. Mana yang tulus berteman, mana yang cuma ngeliat dari banda ibarat banda. Kayak gitu. Ya alhamdulillah kesininya aku ngerasa masuk ke sini politik segala macam udahlah lillahi ta'ala aja lah. Apa yang direncanain Allah udahlah lillahi ta'ala udah. Tapi yang maksudnya bagusnya Gilang kan menurut gue adalah ketika dia pengen tahu lebih banyak soal agama gitu, lu tuh nanya sama gurunya. Kan ada juga yang cuma belajar aja dari ada internet sama gitu kan. ketika aku sambil nanya guru ada sotonya juga. Tahu kitab hikam kan? Ada satu kitab gara-gara Gus Baha itu sering bilang kulo iki penggemar kitab hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari. Kulo iki penggemar kitab hikam karena hidup itu kan menurut Anjing suaranya mirip lagi. ya kan gitu goblok. Gitu kan ya? Gitu bener kan ya? Bener kan? Suaranya mirip Gus Baha. Urip iku sing penting bahagia. Gitu kan ya? Gus Baha kan gitu. Kamu keren. Asli kayak begitu. Jadi penasaran. Gus Baha nih selalu ngebahas kitab hikam. Ya. Kalau iki hatam kitab hikam ki udah berkali-kali. Kata dia gitu kan kata beliau kan. Nah, apa kitab hikam carilah di ini kan online shop kan. Set beli, pas baca jebret, nggak ngerti. Padahal Orang tolol mau sosokan baca kitab tasawuf ini goblok. itu usia berapa? Tahun kemarin. Padahal kalau kita belajar di pondok, kitab hikam itu kelas SD. Ah, gila kan tuh kan. Karena belum apa-apa terus tauhidnya dulu dibenerin dulu, Iya, itu basicnya. Iya. Jadi kalau malu kita bilang asli sama. Asli. Lu udah ngerti sekarang. Karena ada guru. Koe udah ngerti Iya, sekarang koe. iya. Kenapa gue jadi penanya? Tapi ada E-nya koe gitu. Tapi jujur ini kisahnya sama. Lu juga sama, Sama, tahu. gue juga belajar hikam sendiri. Sok menerjemahkan, menafsirkan ini artinya baik. Ini Efeknya beda. pas udah ketemu Buya Arazi jauh artinya nggak ke sana. Saya salah. Makanya sampai akhirnya ketemu waktu itu Dik Doang bilang, udah ya belajar sendirinya. Kamu akan tersesat dalam kebenaran. Belajarnya benar, tapi kalau nggak ada guru kamu tersesat. Ya, harus mangkul ya. Sehingga akhirnya itulah titik balik kenapa gue memilih Buya Arazi salah satunya sebagai guru ngaji gitu kan. Salah satunya adalah yang dikaji setiap malam minggu itu kitab hikam. Betul. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengerti kitab hikam, Buya Yahya itu sering bikin konten mengenai hikam itu sendiri. Jadi ada beberapa bab emang di situ kan, dan Buya Yahya menjelaskan dengan terperinci dan detail. Pinter beliau. Jadi kalaupun nggak sempat untuk bertemu dengan guru, tolong lihat apa ceramah Buya Yahya. Misalkan hikmah nomor 1, hikmah nomor 2 Itu ada sampai nomor-nomornya, berapa? Neng. Ada nomor-nomor. Iya. Orang ini aku baca baru sampai yang bab pertama udah langsung gini. Gua munafik sampai begitu. Kan Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, kita terakhirnya jadi kayak kajian di Islam. tapi bener asik gitu. Tapi bener. Makanya gue bilang ini sangat beruntung Rona sama Gilang itu ketika ingin mempelajari agama, lu nanya sama orang-orang harus ada gurunya gitu. Iya benar itu. Nih ya. Sok ya, coba Oke. Tiga ngerti nggak ya? Oke. Ini nomor 1 ya. Sebagian daripada tanda bersandar kepada amal, perbuatan zahir, adalah berkurangnya harapannya suasana hati tatkala berlaku padanya kesalahan. Lu ngerti nggak lu ngomong apa itu? Ngomong apa itu? Pas gua baca, Gila. tuh ngerti orang. Dalam banget ya. Tuh ngerti. Ya gila gitu kan ya? Nggak ngerti. Mau dibaca, Nggak ngerti. mau sok keren, Gusti Allah saya nggak ngerti ini gitu loh. Kemarin ya maksudnya kita bertiga lagi belajar ya. Lagi belajar, betul, belajar betul, biar Teh. kita bisa nanti tuh Iya. benar-benar Islami yang sempurna gitu. Betul. Ya di Islam sempurna ini. Hey. Biar ini teh maksudnya biar rame nanti komennya gitu kan ya. Wah ini perlu ada guru nih. Wah ini subhat nih. Biar gitu biar rame. Ya jadi doakan kami ya Rotizen ya, kami lagi belajar Iya. supaya hidupnya lebih baik, supaya bekal untuk hidup nantinya juga lebih Amin, baik. amin. Amin. Jadi kenapa mungkin Tika suka nanya, kamu kurang tidur? Nih teman begadangnya. Lu juga sekarang, tapi kan dia udah biasa di Indosiar. Iya. Itu tuh latihan, cara melatih dia akhirnya bisa kuat Kita juga. biasa ketemu jam 10 malam, jam 9 baru pulang jam 3.
Karena itu dia tadi yang paling susah adalah termasuk guru spiritual aku tuh bilang, Lang masuk ke politik pesan Om cuma satu, jadi 0. Waduh berat jadi 0. Aku sih udah 0 besar sih ya ini ya. Cuman kan jadi 0 banget tuh kan agak susah gitu. Prakteknya susah itu teh. Ya cuman bedanya dia masih muda kali Nal. Jadi ketika dia kurang tidur nggak secapek lu mukanya. Gua capek euy. Besoknya tuh yang udah aduh kurang tidur gitu ya. Ibadahnya ibadah fisik juga soalnya kalau gitu kan. Betul. Gilang, gua sama Tika sebagai Si bungsu aku. Iya, sebagai Bener. kakak kamu Siap. bangga banget dengan segala pencapaian kamu. Karir kamu masih panjang, apakah dunia hiburan? Mungkin apalagi nanti tambah dengan politik. Dan Iya. gua mah percaya kalau orang udah ada pendamping spiritual dan udah ada koneksi ke langit, insya Allah kerja apapun jadi benar. Insya Allah Amin, jadi berkah, amin. insya Allah rezekinya halal dan thayyib. Iya. sok Dan lah, mudah-mudahan percaya mungkin kita mungkin nggak pernah tahu seperti yang menjadi doa Mama Dede selama ini. Iya, gitu. menjadi pendakwah. Akan jadi pendakwah. Mama Dede, Mama Dede curhat dong. Bukan gitu dong. Bagus banget. Itu Tapi gue momennya. ingat itu kalimat lo yang ini Kang, waktu awal gue masuk di Extravaganza, lo tuh nanya ke gue, Gilang, kamu tuh umur berapa? 19 waktu itu kan 19 tahun kan. 19, oh iya. Kamu mah masih panjang. Ingat. Masih ingat itu kalimat pertama dari. Dan kita mah telah terkenal ya guys. Iya, betul. Kita kan umur 2 hampir 29. 29. 29 waktu itu. Berarti kamu 10 tahun lebih muda Lebih sebelum kita awal, mulai. lebih awal. Masih panjang bilang. Iya, mudah-mudahan. Amin. Ya. Walaupun usianya masih muda, tapi kan sebenarnya sekarang mah mainnya mah itu lagi umurnya kan sama. Jadi kayak seumuran kita tuh. Gue juga kayak seumuran Gilang kan. Seumuran, Mbak. Guanya yang lebih tua ya berarti. Gue dong yang muda. Gilang naik ke atas gitu. Gilang sukses terus. Sukses kamu ya. Salam buat Adisti. Siap. Salam Nuhun, Teh. buat si kecil. Gin, ya, siap. Gin 16 bulan. Iya, betul. Sampai hafal. 16 Ya kan baru bulan. ngobrol tadi gue sebelumnya. Gue belum sempet nengok padahal udah berapa kali diundang sama Gilang. Gilang mau ngeliatin rumahnya yang mewah. Belum jadi. Belum Iya. Tapi dia meskipun bandanya banyak nggak pernah terikat sama itu ke. Iya, benar-benar. Pinjam atau mobilnya? Ya kan? Nggak begitu. Hei, Pelit kan. nggak begitu. Itu duniawi tuh. Tolong ditit. Dia sebut nama orang untung kita nggak live. Gua teh hidup teh tenang sampai dia jadi host di acara ormas. Hidup gua langsung kacau. Sekarang dia ngacak acara kita. Astagfirullahaladzim. Gilang Dirga, manusia super talenta, sukses dengan kehidupan Amin. kamu. Selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Dirga suatu waktu kalau misalnya ada tenaga, sok ikut begadang sama kita. Ya, tolong jangan ditawarin jadi legislatif sekali lagi karena saya kan ada kecenderungan korupsi jadi nggak bisa. Kecenderungan korupsi Nggak tinggi, usah. Dama, ya. Jadi saya mau belajar agama dulu juga. Siap. Amin. Rotizen kalau suka sama tayangan kami kali ini dan penasaran nama siapa yang tadi disembunyikan? Hey. Tolong like, comment, and subscribe. Yeay.